Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Supandi beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah. Yang kami hormati Bapak Camat Baradatu. Yang kami hormati segenap asatid dan asatidah Pondok Pesantren Darul Hikmah. Yang kami hormati segenap wali santri yang berbahagia. Dan tak lupa pula kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang kenikmatannya tidak bisa diukur oleh ahli insinyur, apalagi oleh tukang bajigur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersyukur agar tidak dicap orang yang kufur dan terhindar dari siksa kubur. Amin. Sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana Wa nabiyana wa syafi'ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa misi ajaran agama Islam sampai ke penjuru pelosok dunia. Sehingga kini kita berada di dalam kesejukan dan ketentraman di bawah naungan agama Islam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan wujud dan kasih sayang kita kepada orang tua. Berbakti kepada ayah dan ibu juga termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena beliaulah yang telah memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Besarnya pengorbanan beliau takkan sanggup dibalas dengan segala apapun. Jasa, materi, bahkan kemewahan dunia pun takkan sanggup membalasnya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua disandingkan dengan perintah untuk bertauhid kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya masih berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ih, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Pada zaman sekarang, banyak sekali anak-anak yang lebih mementingkan ego daripada adab, sehingga rendahnya moral di bawah kehidupan. Sebagai contoh, Lila, cipiring dulu. Dulu tanggung lagi lihat TikTok, lagunya seru. Gara-gara sebotol minuman, dia jalan sempoyongan. Malah mentingin HP aja. Ya, sabar. dari contoh tersebut sudah jelas bahwasanya anak zaman sekarang banyak yang sudah terbawa arus zaman. Bahkan adabnya pun sudah tidak diaplikasikan ke dalam kehidupan. Teman-teman dan hadirin yang saya hormati, pernahkah terbayang di dalam benak kita saat kita berada di dalam perut ibu, betapa susahnya ia membawa kita kemanapun beliau pergi? Tak peduli hujan, Tak peduli panas, Tak peduli sakit pun, tetap beliau rasakan. Namun sekali Namun sekalipun tak pernah beliau mengeluh, tak lain dan tak bukan karena di dalam perut beliau ada makhluk yang disebutnya anak. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus saya hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Mengapa Rasulullah meninggikan derajat orang 3 tingkat lebih tinggi daripada seorang ayah? Tak lain dan tak bukan karena seorang ibu telah mengandung, melahirkan, merawat hingga besar. Bahkan seorang ibu rela melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya. Hadis mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Begitu juga seorang ayah yang tak kalah hebatnya dengan seorang ibu. Kisah cinta seorang ayah merupakan contoh nyata dari kasih sayang tanpa batas. Seorang ayah rela melakukan apapun demi kebahagiaan dan kesuksesan anaknya. Ia tidak mengharapkan balasan, namun melakukan dengan ikhlas, bahkan dengan penuh keikhlasan. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan rela hati mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun ujian itu sangat berat. Namun kasih sayang seorang ayah kepada Allah dan anaknya lebih besar dari segalanya. Pernahkah terbayang dalam benak kita ayah yang setiap hari bekerja mati-matian mencari uang untuk kita? Agar apa?
agar kita bisa makan, agar kita bisa sekolah. Lalu, masih pantaskah kita mengecewakan beliau? Masih pantaskah kita durhaka terhadap beliau? Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li waliwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwasanya agama Islam sangat menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada orang tua. Bahkan Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sarana meraih surga Allah. Sungguh sangatlah rugi dan celaka bagi seorang muslim yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun tidak bisa mengantarkannya kepada surga. Ingatlah bahwa ridallahi wa ridal walidain, sukhtullahi wa sukhtul walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat petunjuk dari Allah dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan bakti kita kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hanya kepada Allah kami mohon ampun. Jalan-jalan ke Taman Mini. Singgah sebentar membeli kuaci. Kami pamit undur diri. Lain waktu kita bertemu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum